Oke, kita mulai ya. Topik kita kali ini, fintech. Kedengarannya mungkin ribet atau teknis banget, tapi sadar nggak sadar, kita semua udah jadi bagian dari dunia ini loh. Dari pas kita pesan kopi pagi-pagi, sampai bayar tagihan bulanan. Jadi, siap-siap, karena kita akan bongkar tuntas revolusi senyap yang lagi mengubah cara kita pakai uang. Coba deh, ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali Anda benar-benar buka dompet, ngeluarin uang kertas atau recehan buat bayar sesuatu? Seminggu yang lalu? Sebulan? Wah, jangan-jangan udah lupa saking lamanya. Nah, kalau jawaban Anda adalah, kayaknya lebih sering scan QR Code deh. Selamat, Anda sudah ada di tengah-tengah revolusi fintech. Jadi, sebenarnya apa sih fintech itu? Yuk, kita bedah dari akarnya. Ini tuh bukan sekedar aplikasi di handphone ya. Anggap aja ini kayak perombakan besar-besaran di seluruh dunia keuangan. Nah, ini dia intinya. Tujuan fintech itu cuma satu, bikin urusan duit jadi jauh lebih gampang buat kita semua. Ada 3 kata kunci penting di sini. Pertama, efisien. C, artinya lebih cepat, nggak bertele-tele. Kedua, aksesibilitas, yang berarti semua orang bisa pakai di mana aja. Dan yang ketiga, pengalaman pengguna. Ini artinya nyaman, enak dipakai, dan nggak bikin pusing. Pokoknya, bikin hidup kita lebih simpel. Sekarang, ayo kita lihat gambaran besarnya. Soalnya, kalau kita ngomongin fintech, jangan cuma mikirin soal pembayaran doang ya. Ini adalah sebuah ekosistem yang luas dan macam-macam banget isinya. Tuh kan, luas banget dunianya. Ada pinjaman P2P, yang intinya memotong jalur lewat bank, jadi peminjam bisa langsung ketemu sama yang mau ngasih pinjaman. Ada crowdfunding, tempat kita semua bisa patungan jadi investor buat ide-ide keren. Terus, insurtech, yang bikin urusan asuransi jadi nggak ribet lagi. Sampai new banks, ini bank yang kantornya ya di handphone kita. Semuanya punya satu tujuan yang sama, bikin urusan keuangan jadi lebih praktis dan to the point. Oke, dari sekian banyak area yang keren tadi, sekarang kita kerucutkan ke satu hal yang paling sering kita sentuh setiap hari, pembayaran digital. Disinilah efek revolusi fintech itu paling terasa karena ini langsung mengubah kebiasaan kita sehari-hari. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Bedanya e-money sama e-wallet itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin e-money itu adalah uangnya. Uang tunai tapi versi digital. Sedangkan e-wallet itu dompetnya, tempat buat nyimpen si e-money tadi. Atau kartu kredit, kartu debit. Jadi, e-wallet itu wadahnya, e-money itu isinya. Simpel kan? Then, inilah sihirnya pembayaran modern. Proses yang dulu ribet, harus cari uang pas, nunggu kembalian, sekarang jadi secepat ini. Cuma 4 langkah, scan, konfirmasi, beres. Teknologi inilah yang bikin semua transaksi jadi mulus banget, seolah-olah nggak ada jeda sama sekali. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Kita bakal ambil satu contoh yang saya yakin kita semua pasti kenal. Yup, kita akan bahas GoPay. Tapi, tunggu dulu. Kita nggak akan lihat ini cuma sebagai aplikasi pembayaran biasa. Kita akan melihatnya sebagai sebuah fenomena. Sebuah kekuatan yang benar-benar berhasil mengubah kebiasaan jutaan orang di negara ini. Jadi, apa sih resep suksesnya? Sebenarnya ada 3 pilar utamanya. 1, aplikasinya gampang banget dipakai, bahkan buat orang yang baru pertama kali coba. 2, nah ini dia, promosi dan cashback. Siapa sih yang nggak suka? Ini jadi semacam pintu masuk buat banyak orang. Dan yang paling penting, yang ketiga, rasa aman dan percaya. Kepercayaan itu mata uang paling berharga di dunia digital, dan GoPay berhasil membangun itu. Terus apa dampaknya buat kita? Wah, ini fundamental banget. GoPay itu nggak cuma gantiin uang tunai, tapi juga mengubah cara kita berpikir soal belanja. Beli ini itu yang nilainya kecil jadi gampang banget, kadang jadi lebih impulsif. Tapi di sisi lain, ada fitur riwayat transaksi yang justru bikin kita jadi lebih melek. Oh, ternyata uang saya larinya ke sini ya. Ini seperti pedang bermata dua yang menarik, yang ujung-ujungnya mempercepat kita semua masuk ke era ekonomi digital. Oke, kita sudah lihat definisinya, jenis-jenisnya, bahkan sampai dampaknya di dunia nyata. Sekarang, mari kita tarik kesimpulannya dan lihat ke depan. Sebenarnya, apa arti semua ini buat masa depan keuangan kita? Pada akhirnya, semuanya kembali ke sini. Teknologi itu bukan tujuan akhirnya loh. Teknologi itu cuma alat. Alat untuk membangun sistem keuangan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih adil. Dengan menempatkan kita, para penggunanya, sebagai pusat dari segalanya. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan dompet yang serba digital ini, kita jelas dapat kemudahan, kecepatan, dan data. Tapi, pernah kepikiran nggak apa ya yang mungkin hilang saat kita nggak lagi merasakan uang fisik di tangan kita? Coba deh pikirkan.